kita sudah lelah berjalan, kita sudah terdesak, kita masih bingung kira-kira masa depan masih penuh harapan atau tidak. Di masa-masa serba gelisah itu tasawuf bisa jadi jalan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Malam hari ini kita akan bertemu kembali dengan beliau, Buya Hamka, yang terkenal sekali dengan tasawuf modernnya. Meskipun tentu saja malam hari ini rujukan kita tidak hanya dari buku itu, tapi juga beberapa buku beliau yang lain yang membahas tasawuf. Sengaja saya letakkan beliau di akhir sesi untuk membuat semacam rangkuman-rangkuman. Karena buku-buku beliau banyak merangkum gagasan-gagasan para tokoh, menguraikan teori-teori tasawuf sebelumnya, dan lain sebagainya. Baik, seperti tadi sudah diumumkan, malam hari ini kita mungkin tidak sepenuhnya 2 jam. Nanti kita sisakan waktu sebentar di akhir untuk bertanya jawab. Seperti kesepakatan kita di setiap minggu ke-5. Bismillah ya, kita mulai. Nawaitunya tetap nawaitu belajar, nambah wawasan, memperkaya ilmu. Boleh setuju, boleh tidak. Karena ini forum kita ini kan ngaji filsafat, bukan tarekat, bukan tasawuf. Meskipun materinya materi tasawuf. Jadi sifatnya lebih ilmiah, akademis. Bukan laku yang harus dipenuhi, bukan fatwa yang harus dipatuhi. Bismillah ya, kita mulai. Biar nanti dapat agak banyak sebelum tanya jawab. Yang pertama, ini sedikit tentang buku yang tadi disinggung, buku tasawuf modern. Buku ini sebenarnya satu tulisan rutin awalnya yang ditulis oleh Buya Hamka di majalah Pedoman Masyarakat. Jadi tulisan-tulisan rutin itulah nanti yang kemudian disusun, dibuat menjadi buku. Tema utamanya sebenarnya tentang kebahagiaan. Jadi isinya tasawuf modern itu sebenarnya merujukannya ke kebahagiaan. Yang ditulis sejak tahun 1937 sampai tahun 1938. Ceritanya saat itu memenuhi permintaan seorang mubalek terkenal asal Bintuhan, namanya Tuan Oi Cheng Hien. Saya tidak tahu mocone bener tidak ya. Wis pokoknya tulisannya ngono ya. Jadi terus dipenuhi dengan bikin serial tulisan di majalah Pedoman Masyarakat. Di buku ini beliau menyebut ada banyak sekali rujukan-rujukan pada kitab-kitabnya para ulama. Antara lain ini yang disebut ya, Ihya Ulumuddin, Arba'in fi Usuluddin, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, karya Imam Ghazali. Mau'idhatul Mu'minin, juga ringkasan Ihya Ulumuddin, karya Syekh Jamaluddin Ad-Dimashqi. Tahdzibul Akhlaknya Ibnu Miskaweh,
beberapa risalahnya Ibnu Sina, tafsirnya Muhammad Abduh, kitab Ar-Raddu ala Dahriyin karya Syekh Jamaluddin Al-Afghani, Al-Khuluqul Kamil karya Syekh Muhammad Ahmad Jad Al-Maula. Kadang dibaca nyambung terus jadi Ahmad Jadul Maula. Kemudian kitab Hayatu Muhammad dan Fi Manzilil Wahyi karya Dr. Hussein Haikal. Kumpulan majalah Al-Hilal, kumpulan majalah Azhar, Adabud Dunya Waddin karya Imam Mawardi, Toharotul Qulub karya Syekh Ad-Darini As-Sufi, juga Riyadus Sholihin karya Imam Nawawi. Ini saya sebutkan biar memicu teman-teman semua ya. Biar akrab, paling tidak tahu judulnya itu sudah alhamdulillah. Ternyata ada judul kitab seperti ini. Isinya tentu saja luar biasa. Biar teman-teman tidak hanya mengandalkan ChatGPT. Cobalah ya buka kitab-kitab ini. Ada banyak manfaat, ada banyak keutamaan yang bisa kita ambil. Baik, itu untuk pengantar ke buku tasawuf modern. Tentu saja di buku-buku yang lain juga Buya Hamka merujuk banyak kitab-kitab yang lain. Beliau memang gemar membaca dan rajin menulis. Termasuk aktif berceramah. Ini luar biasa ya. Gemar membaca, rajin nulis, aktif menebar ilmu lewat ceramah. Jadikan ini habit kalian. Insya Allah hidupmu adalah hidup yang penuh manfaat untuk sesama. Jangan hanya sekedar aktif ceramah tapi males baca. Ya yang diceramahkan apa nanti kalau kamu males baca mesti isinya ngawur. Ngarang. Jangan hanya rajin membaca saja tapi tidak nulis, eman-eman. Yang kamu dapat hanya ngendon di kepala, pemahaman-pemahamanmu tidak keluar. Ya baca, ya nulis, ya ngomong. Di sini ilmu bisa menemukan kemanfaatannya, persis sama yang dilakukan oleh beliau. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita rangkum ya teori-teori yang kita dapat bulan ini sambil sedikit memetakan gagasan-gagasan beliau nantinya. Jadi kalau kita membahas tasawuf, itu biasanya tasawuf itu secara umum dibagi 3. Yang pertama, tasawuf akhlaki. Yang kedua, tasawuf amali. Yang ketiga, tasawuf falsafi. Ini biar kita belajar. Ini belajar beneran. Ini materi anak-anak kampus. Kalau tasawuf akhlaki, fokusnya pada membentuk akhlak yang mulia dan membersihkan jiwa. Ini kan banyak tasawuf-tasawuf yang fokusnya pada akhlak saja, membersihkan hati, tazkiyatun nafas. Tujuannya akhlak mulia. Bagaimana batin kita ini coraknya mulia, dengan akhlak yang mulia. Biasanya metodenya tasawuf akhlaki ini dengan nasihat-nasihat, meminta kita untuk muhasabah, meminta kita menghindari hal-hal tercela, melakukan hal-hal yang utama. Ini tasawuf akhlaki. Karakternya etis, moralistik. Sumbernya tentu saja Al-Quran, hadis, juga akhlak. Tokoh-tokohnya Imam Ghazali, Imam Haris Al-Muhasibi, termasuk Buya Hamka. Lebih banyak fokus ke tasawuf akhlaki. Bagaimana tasawuf sebagai jalan untuk membentuk
moralitas yang baik, yang terpuji, dan membersihkan jiwa. Ini biar tidak salah paham, biar teman-teman ngerti bedanya. Kemudian nanti ada tasawuf amali. Tasawuf amali itu fokusnya pada praktek spiritual, suluk, zikir, dan amalan-amalan yang lain. Fokusnya amalan, wirid, dan lain sebagainya. Tujuannya kedekatan dengan Allah. Rasa menikmati kedekatan dengan Allah. Zauk. Nah, ini tujuannya ke sana. Biasanya kalau tadi yang akhlaki kan dengan nasihat, dengan muhasabah. Kalau yang amali ini biasanya dengan melakukan amal ini, amal itu. Di bawah petunjuk seorang mursyid. Kalau yang akhlaki tadi sifatnya etik, moralistik. Kalau yang amali sifatnya ritualistik, praktis. Teman-teman bacalah zikir ini, wirid ini, hizib ini, amalan itu. Itu jenis tasawuf amali namanya. Biasanya adanya di torekot-torekot. Sifatnya praktis, ritual. Jadi jangan heran kalau teman-teman nanti masuk torekot terus diijazai ini, diijazai itu. Ijazah amalan ya, bukan ijazah yang diragukan apa asli atau bukan itu. Bukan, jadi ijazahnya biasanya amalan. Kamu saya izinkan mengamalkan ini. Kamu harus melakukan ini, melakukan itu. Nanti kalau dalam tasawuf ada sesuai torekotnya masing-masing. Isinya praktek-praktek, ritual-ritual. Tokohnya banyak, ada Imam Junaid, Syekh Abdul Qadir Jailani, Torekot Qadiriyah, Syekh Bahauddin Naqsabandi, Torekot Naqsabandiyah, Syekh Abu Hasan Az-Zazili, Zaziliyah, dan lain sebagainya. Ini termasuk tasawuf amali. Nanti ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi beda lagi. Kalau tasawuf falsafi ini biasanya fokusnya pada filsafat spiritual, pemikiran-pemikiran yang jenisnya metafisik, yang tujuannya menyingkap hakikat realitas tertinggi. Ini beda dengan dua sebelumnya. Kalau tasawuf falsafi ini metodenya banyak tafakur. Kita diminta merenung, berpikir secara intuitif, kadang-kadang simbolik karena memang berhubungan dengan penghayatan spiritual. Kalau ini sifatnya reflektif, intelektual, kontemplatif. Jadi ketika filsafat masuk dalam pengalaman keagamaan kita, jadi kita merenungi pengalaman keagamaan, merenungi kedekatan kita dengan Allah, memahami hakikatnya, ini tasawuf falsafi. Kalau teman-teman kenal konsep seperti minggu-minggu kemarin ini, ada wahdatul wujud, sampai ada hulul, ada ittihad, ada konsep-konsep ini biasanya muncul dari tasawuf falsafi. Nah, sifatnya bahasanya simbolik. Jadi karena simbolik kadang-kadang banyak orang salah paham atau sulit dipahami. Filosofis mistik. Tokoh utamanya ya kita kenal Ibnu Arabi, Suhrawardi. Di Indonesia ada Hamzah Fansuri, di Jawa mungkin ada Syekh Siti Jenar, dan lain sebagainya. Ini jenis-jenis tasawuf falsafi. Untuk kategori ketiga ini memang perlu kapasitas intelektual tertentu. Kadang yang tidak sembarangan orang bisa memahaminya. Karena bahasa-bahasanya dalam, simbolik sifatnya. Pakai simbol-simbol. Sering mengundang salah paham bagi yang tidak mendalaminya.
Kita kenal Ibnu Arabi misalnya, Surawardi, termasuk Jalaluddin Rumi, itu banyak punya konsep-konsep sufistiknya sendiri. Jadi ini ada 3 mode tasawuf itu. Nanti kita lihat ya 3 mode ini dalam sejarahnya tasawuf ada di mana. Ada akhlaki, ada amali, ada falsafi. Sekarang kita ngerti beda-bedanya biar tidak kecampur-campur. Ada orang yang anti tasawuf sama sekali semuanya. Padahal mungkin di antara jenis-jenis tasawuf mungkin ada yang mau tidak mau ketika kita menetapi syariat harus menjalankannya. Misalnya yang akhlaki. Jadi mungkin banyak yang tidak setuju di bagian yang falsafi. Karena memang perlu level tertentu, perlu tingkat pemahaman tertentu. Pak, apa bisa Pak semuanya? Yo akhlaki, yo amali, yo falsafi. Ya bisa saja, kenapa tidak? Kalau kalian mampu, punya kapasitas. Kalau kemarin kita bahas mursyid-mursyidan, ini mursyidnya, ini muridnya, itu biasanya ada di amali yang kedua. Tapi kalau fokus pada kebersihan jiwa, jangan sombong, jangan merasa besar, jangan merasa hebat, itu biasanya ada di akhlaki. Tapi kalau membahas kesatuan hamba dengan Tuhannya, wujud yang wajibul wujud dengan wujud sementara, bahwa di balik makhluk ada hadirnya Tuhan, seperti konsep-konsep kemarin, itu jenis tasawuf yang falsafi. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini rangkuman dari tema tasawuf kita bulan-bulan ini, biar teman-teman bisa memetakan posisinya. Kita mulai ke Buya Hamka. Yang pertama saya ambil dari buku Tasawuf, Perkembangan dan Pemurniannya. Jadi menurut Buya Hamka, beliau ini berarti seperti saya sebut tadi ya, lebih banyak ada di tasawuf akhlaki. Jadi beliau menyebut tasawuf itu sejenis hidup kerohanian. Hidup kerohanian itu hidup yang fokus pada olah rohani, olah batin. Kalimatnya beliau begini. Ini beliau menggambarkan situasi kita hari ini yang kadang-kadang melupakan sisi batinnya hidup. Beliau pakai kalimat begini. Hidup kerohanian, hidup kebatinan atau tasawuf sudahlah lama umurnya dan telah ada pada setiap bangsa. Kadang-kadang tasawuf menjadi tempat pulang dari orang yang telah payah berjalan. Tasawuf menjadi tempat lari dari orang yang telah terdesak. Tetapi pun tasawuf telah menjadi penguat bagi pribadi orang-orang yang lemah. Dan tasawuf pun menjadi tempat berpijak yang teguh bagi orang yang telah kehilangan tempat tegak. Jadi di paragraf pertama ini menegaskan bahwa hidup sufistik itu menopang kehidupan duniawi yang banyak masalah. Jadi yang kita sudah lelah berjalan, kita sudah terdesak, kita susah mencari pijakan lagi ini. Kita masih bingung ini situasi kok sekarang jadi seperti ini. Kira-kira masa depan masih penuh harapan atau tidak. Di masa-masa serba gelisah itu tasawuf bisa jadi jalan keluar. Ini kita lihat ya kalimat selanjutnya. Seketika bangsa Indonesia terjajah 350 tahun, kebanyakan umat lari ke tasawuf. Di situasi kepepet itu biasanya tasawuf itu laku.
Kenapa begitu? Ya karena orang sulit cari jalan keluar. Katarsisnya dunia asketik. Ini persis seperti filosof yang terkenal sekali Arthur Schopenhauer. Bahwa di antara yang bisa jadi peringan beban hidup itu aspek asketis. Jadi seperti hidup sufistik ini. Orang-orang kalah itu biasanya senang dengan yang sufistik. Itu ada yang bilang begitu. Meskipun nanti ada banyak yang diluruskan oleh Hamka. Jika keduniaan telah diborong belaka oleh pihak musuh, maka umat mencari kebahagiaannya dalam perasaannya sendiri, dalam membina kebahagiaan jiwanya sendiri. Kita 350 tahun dijajah, itu kan sudah sulit mencari ruang untuk kita bisa bahagia menikmati hidup. Ada satu ruang tersisa, ruang jiwa kita, ruang spiritual. Ini satu dimensinya tasawuf, tapi ada lagi satu dimensi lagi, yaitu apa? Tetapi apabila pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Tengku Cik Ditiro dan lain-lain hendak melawan kekuasaan penjajahan yang sangat besar dan kuat, maka dengan tasawuflah mereka memperkuat jiwanya. Salah satu ajaran tasawuf adalah al-mautu ayatul hubbi bisyodik. Kematian adalah tanda cinta yang sejati. Ketika punya rasa seperti ini, ketika berjuang tidak takut mati. Jadi ternyata ada sisi lain dari tasawuf. Selain dia bisa menaungi kita, jadi sandaran kita, jadi tempat kita berlari menuju saat mengalami kesulitan hidup, tasawuf juga bisa jadi kekuatan yang luar biasa untuk melawan penjajahan, untuk melawan kezaliman, untuk melawan kerusakan. Contohnya para pahlawan tadi. Dan mereka biasanya punya power yang sangat kuat. Kenapa? Keyakinannya sangat dalam, kemantapan hatinya tidak bisa digoyahkan. Mereka tidak lagi takut mati. Mereka tidak lagi takut susah, takut sengsara. Mereka siap menghadapi hal sepahit apapun asal ridhonya Allah tetap mereka dapatkan. Nah, ini para pahlawan yang dengan tasawuf bisa punya power yang luar biasa. Itu mungkin agak beda dengan kita ya. Kita itu masih sering ketakutan ini, ketakutan itu. Mau melawan kok nanti males susah ini, males susah itu. Wong kita listrik mati aja susah, takut kita. Wah, nanti kalau tidak ada listrik gimana Pak? Kalau tidak ada BBM gimana Pak? Kalau tidak ada kuota, tidak ada sinyal gimana Pak? Kita hal-hal seperti itu saja masih takut. Apalagi korban nyawa, apalagi mengorbankan sepenuh daya, tenaga, dan lain sebagainya. Tapi orang-orang ini yang dengan sandaran tasawufnya masing-masing bisa punya power yang luar biasa menghadapi tantangan menempuh perjuangan. Jadi ini di buku ini, di pengantarnya sebenarnya, di pengantar tasawuf perkembangan dan pemurniannya, Buya Hamka menyebut ya tasawuf itu sandaran dan naungan ketika orang sedang mengalami kepahitan hidup, tapi sekaligus kekuatan yang luar biasa saat orang ingin berjuang. Kita lihat, kita lanjutkan ya pandangan selanjutnya. Kalau sekarang kembali ke masa kini, tadi kan masa perjuangan, sekarang ke masa sekarang, era kemajuan. Yang sering orang melupakan hidup kerohanian tadi. Hidup kita sudah sangat materialistik hari ini.
Kita mengukur kebahagiaan kita dari materi saja. Nah, disindir oleh Buya Hamka. Setelah manusia menurutkan jalan kecepatan pengaruh hidup benda itu, nih kalimatnya biasanya kalau di era-era ini menyebut materialisme itu hidup kebendaan. Timbullah pada mereka satu perasaan yang ganjil sekali. Jadi semua kebutuhan materi terpenuhi, tapi rasanya kok ada yang kurang ya. Laksana seorang yang keluar dari dalam rumahnya pagi-pagi, setelah beberapa langkah keluar pekarangan, terasa olehnya ada satu barang yang ketinggalan. Dikeruknya sakunya, dipegang-pegangnya, rasanya kok cukup, tidak ada yang lupa. Tetapi setelah sampai di tempat pekerjaannya, perasaan rasa kelupaan itu masih tetap ada. Kemudian setelah anak buahnya menyodorkan surat yang akan ditekennya, baru dia tahu memang ada rupanya yang ketinggalan itu, yaitu pulpennya. Ya, ini beliau menggambarkan kayak kita kan sering begitu ya, mau berangkat ke kampus, ada yang ketinggalan, enggak ada kok. Nah, begitu nyampe kampus, alah ternyata ada. Rasanya sudah tidak enak, ganjel. Ini mesti ada yang tidak beres, ada yang ketinggalan, rasanya kok tidak seret. Tapi kita mikir-mikir tidak ketemu, ya sudah kita jalan saja. Begitu nyampe tujuan baru sadar, memang ketinggalan. Kita sering begitu. Nah, manusia modern dalam gambarannya Hamka itu sering seperti ini. Saking pinginnya maju sampai lupa dimensi kerohanian hidupnya ditinggalkan. Dianggapnya hidup itu maju itu ya materi saja. Yang penting rasional, yang penting faktual. Sebenarnya sudah terasa sejak awal ini ada yang tidak beres. Masuk hidup hanya begini saja, tapi dicueki saja. Sampai kemudian maju beneran, kemudian peradaban luar biasa, tapi kok melihat manusia masih banyak yang rusak. Masih banyak yang kacau. Terus dia sadar, ya mungkin selama ini kita meninggalkan satu aspek yang penting, yaitu dunia batin kita, dunia rohani kita. Tidak semuanya bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan. Tidak semua bisa diselesaikan oleh materi. Kalau sekedar materi jadi puncaknya, harusnya orang-orang kaya itu bahagia semua. Tapi ternyata banyak itu orang yang uangnya banyak, tapi hidupnya gelisah. Mungkin tidak ada masalah apa-apa, ya tidak korupsi juga, ya tidak curang juga, tapi ada rasanya yang kurang, yang ketinggalan. Nah, itu yang oleh bahasanya Buya Hamka, hidup kerohanian. Jangan-jangan kita selama ini mengabaikan dimensi spiritual hidup kita. Ya, saya tidak tahu teman-teman ada di titik mana. Kalau teman-teman mungkin kebalikannya. Spiritualitasnya jalan Pak, saya tiap hari ngaji wiridan. Malah kebendaannya yang belum Pak. Kalau urusan duit saya tolah-toleh itu Pak saya. Nah, jadi saya tidak perlu nyari-nyari yang kurang apa ya. Kurang materi. Baik. Nah, kita ada di situasi sebaliknya. Tapi diingat-ingat ya, semua kan orang ingin maju. Semua orang ingin kaya. Bukan tidak boleh ya, wajar saja dan manusiawi saja kalian menuju ke sana. Tapi jangan lupa kita itu makhluk multidimensi. Jadi hidup kita itu tidak hanya jasmania saja, tapi ada rohani. Ada sisi batin, sisi spiritual. Ya semuanya harus dipenuhi. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Maka kata beliau selanjutnya, demikianlah dunia sekarang ini. Di mana-mana timbul perasaan tidak puas dengan
kemajuan hidup kebendaan ini. Kapal terbang, radar, piring terbang, bom hidrogen, dan lain sebagainya. Mungkin kalau nulisnya hari ini mungkin termasuk HP, AI, dan lain sebagainya ya. Yang lebih dahsyat, radio, televisi, dan beratus macam alat pendapatan baru untuk kemewahan dan kesenangan hidup, semuanya sudah dapat dikuasai, tetapi diri terasa masih berkurang. Hidup menurutkan perintah kebendaan belaka. Sendirinya telah menimbulkan jemu. Materi saja yang dipikir itu membosankan. Jadi barang enak yang sifatnya material itu tidak akan tahan lama. Kalian ngopi misalnya ya. Saya kasih contoh. Contohnya, tidak apa-apa ya. Kalian ngopi, tegukan pertama kalian masih bisa nikmat. Diulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Jauh sudah rasanya. Itu kebendaan, kematerian. Hal apapun yang kalian dasarkan hanya pada kebendaan akan jatuh pada akhirnya ke kebosanan. Ya kan? Apa wis kalian senang-senangmu hari ini menikmati apa di kota, jalan-jalan di mall itu, tiap hari jalan-jalan di mall ya mesti bosen. Sekarang malah rekreasinya ke sawah. Saya kemarin pulang ke Mojokerto itu ada begitu. Jadi ya sekarang anak sekolah-sekolah unggulan itu rekreasinya ke sawah. Lihat, Simbasanya tiap hari rekreasi berarti. Lihat, nyari ikan di sungai, itu kan rekreasi ke sana. Mungkin merasa bahwa ada yang terlewatkan. Itu kalau fokusnya pada kebendaan saja. Jadi menjemukan kalau kita hanya ke situ. Siang hari kerja keras, mencari keuntungan dan kekayaan dengan semboyan time is money. Tempo adalah uang, tempo waktu ya maksudnya. Ya, terjemahan bahasa Indonesianya ya tempo. Tempo kan waktu. Tetapi ternyata bahwa manusia sesamanya telah memperebutkan tempo untuk sebanyak-banyaknya uang bagi diri sendiri. Orang menganggap bahwa sayang sekali kalau ada waktu lewat kita tidak dapat uang, kan begitu. Biarpun merugikan orang lain. Siapa yang tidak sigap mengejar tempo, tersingkirlah dia ke tepi dan habislah umurnya untuk itu. Jadi karena pertimbangan kita hanya pertimbangan kebendaan. Bahkan nanti kata beliau, semata-mata hidup kebendaan ternyata hanya menimbulkan rasa kebencian dan kedengkian sesama manusia. Baik di antara orang seorang dengan seorang lain. Apalagi di antara bangsa yang lebih banyak mendapat benda dengan bangsa yang mendapat sedikit. Kalau parameternya materi, kebendaan, dan kepemilikan, maka kita akan lebih mudah bermusuhan. Kenapa begitu? Karena lebih mudah kita merasa iri, merasa dengki. Kok enak dia kaya raya, sementara tidak kerja apa-apa. Saya yang kerja mati-matian, ini nyari uang begitu susahnya. Lebih mudah iri. Jadi kalau melihat yang lain materinya lebih mewah, kita kurang mewah, kita iri. Mereka punya apa-apa, kita tidak punya apa-apa, kita iri. Peradaban kalau dasarnya hanya kebendaan, maka siap-siaplah kebencian dan kedengkian akan merajalela. Maka menarik kalau teman-teman mau coba diteliti, standar bahagianya orang-orang sekarang itu apa? Kalau sebagian besar standar bahagianya adalah ukuran materi, mungkin kekayaan, mungkin jabatan, mungkin
status di masyarakat dan lain sebagainya yang sifatnya material, ya siap-siaplah di masyarakat itu akan mudah sekali muncul kebencian dan kedengkian. Baik, ini sudah mulai dapat gambaran kita seperti apa nanti pentingnya tasawuf.